Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Di sini di dalam kegiatan program Taman Bacaan, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Daniel Desaputra. Saya di sini selaku pelaksana program Taman Bacaan ya. Baik, sebelumnya ibu-ibu dan adik-adik sekalian, saya izin bercerita sedikit pada adik-adik. Sebelumnya saya pernah menemukan bukti di lapangan ya, ibu-ibu adik sekalian, masih ada remaja, orang tua, bahkan yang masih SMA ibu-ibu, belum fasih dalam hal membaca. Di sini saya melihat sangat miris sekali ya keadaan kita pada saat ini. Jadi saya mengadakan program Taman Bacaan untuk menanggulangi hal tersebut ya. Kemarin saya pernah lihat ada remaja ibu-ibu, ada remaja saya pernah lihat nyoto ada chat ke metenyo ibu-ibu sekalian. Nyo ada chat ke metenyo, landangnya udah bisa baca adik-adik. Kasihan sekali ya, dia suruh temannya baca kok. Sangat memalukan sekali ya adik-adik dan ibu-ibu sekalian. Maka dari itu saya menanggulangi hal tersebut dengan melakukan program Taman Bacaan ini. Kita sudah memasuki era teknologi ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Seperti yang kita ketahui, saya yakin ibu-ibu dan adik-adik sekalian sudah memiliki handphone masing-masing ya ibu-ibu. Iya. Nah, dan saya yakin ibu-ibu dan adik-adik sekalian di dalam HP-nya ada akun sosmednya pastinya ya. Iya. Ya, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, bahkan TikTok. Aplikasi-aplikasi tersebut tentu ya tidak luput dari hal yang membaca. Maka dari itu saya Daniel Desaputra menyelenggarakan acara Taman Bacaan ini demi mengatasi remaja-remaja, bahkan orang yang sudah tua untuk fasih dalam membaca. Baiklah, sebelumnya saya izin memaparkan tentang tujuan dari pelaksanaannya program Taman Bacaan ini. Yang pertama itu tujuannya meningkatkan minat baca. Minat baca di sini yang saya maksudkan adalah niat kita membaca. Yang intinya, bagaimana kita mau belajar ibu-ibu dan adik-adik sekalian kalau kita tidak bisa membaca. Maka dari itu niat membaca itu sangatlah penting ya. Yang kemudian yang kedua yaitu menyediakan sarana belajar ya adik-adik sekalian. Di sini saya menyediakan sarana belajar, kita nanti sama-sama diskusi ya. Diskusi, kita belajar bareng-bareng, nanti belajarnya sambil bermain. Kemudian yang ketiga, meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat. Literasi di sini yang saya maksudkan adalah bagaimana cara kita menanggulangi atau menyaring informasi dari misalnya dari Facebook ya. Saya ceritakan keadaan lapangannya. Misal ada postingan berita yang ini bla 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 misalnya. Itu belum tentu benar ibu-ibu ya. Itu belum tentu benar. Jadi maka dari itu literasi itu sangat penting. Literasi itu bagaimana cara kita menyaring informasi yang sudah beredar tersebut. Penting bagi kita mencari tahu terlebih dahulu bagaimana kita mencari sumber dari informasi tersebut, apakah itu percaya atau tidak, seperti itu. Kemudian yang keempat, menjadi pusat kegiatan positif. Ibu-ibu, adik-adik sekalian, saya sedikit menjelaskan, membaca itu tidak ada hal negatifnya untuk ibu-ibu dan adik-adik. Membaca itu hal positif ibu-ibu. Contoh, kalau kita belajar membaca itu yang pertama, itu bisa meningkatkan ilmu pengetahuan kita Bapak Ibu. Contoh seperti ini. Di sini saya mendapatkan buku matematika ya. Di sini kita bisa membaca. Membaca kita nanti bisa belajar matematika Ibu-ibu. Insya Allah bisa pandai dalam hal matematika. Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Kemudian soal bacaan, kalau kita sering membaca itu ibu-ibu, kita bisa fasih dalam hal, maksud saya tuh lincah dalam halnya membaca dan menyerap ilmu yang ada di dalam buku tersebut.
Oke, baik ibu-ibu dan adik-adik sekalian, boleh diambil bukunya, silakan. Ya. Jadi jika nanti ada ibu-ibu dan adik-adik sekalian butuh bantuan atau kesulitan, nanti boleh memanggil saya untuk meminta bantuan. Baik, itu saya. Terima kasih. Silakan. Selamat membaca ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Taman bacaan luar biasa. Lebih keras. Taman bacaan luar